Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Perikanan. Kami beranggotakan 5 orang, yakni Alvena Norma Fitri, Mirnawati Dewi, Mita Novianti, Nur Laila, dan Joshua James. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ekosistem pesisir laut. Pesisir merupakan bentang alam berupa sebidang lahan yang tidak lebar dan membentang ratusan kilometer dari garis pantai ke arah pedalaman. Pesisir mempunyai garis yang berhimpit dengan garis pantai jika terjadi gelombang yang tinggi. Ekosistem pesisir laut. Ekosistem pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut, yang mana organisme penghuni ekosistem darat dan laut berkumpul dan saling berinteraksi. Karakteristik pesisir laut memiliki habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun, yang dapat menyediakan sesuatu seperti ikan, minyak bumi, mineral, dan jasa seperti bentuk perlindungan alam dan badai arus pasang surut rekreasi untuk masyarakat pesisir. Dicirikan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholders, sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumber daya. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat menghasilkan GNP atau Gross National Product dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan pesisir. Ada 4 ekosistem penting di wilayah pesisir laut: padang lamun, terumbu karang, mangrove, dan estuaria. Yang pertama ada padang lamun. Lamun merupakan istilah untuk rumput laut, seagrass. Lamun merupakan tumbuhan berbunga atau angiospermae yang hidup di perairan pesisir atau pantai laut, membentuk ekosistem penting sebagai produsen primer di perairan laut tropis selain fitoplankton. Lalu ada terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut yang penghuni utamanya sejenis binatang berongga, penghasil kapur yang dikenal dengan nama karang batu atau stony coral. Lalu ada mangrove. Ekosistem mangrove atau hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Lalu ada estuaria. Estuaria atau sering disebut dengan estuari adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Sebagian besar estuari didominasi oleh substrat berlumpur, yakni endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Komponen ekosistem pesisir terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik yang pertama produsen, yang kedua konsumen primer, yang ketiga konsumen sekunder, yang keempat dekomposer. Sedangkan untuk komponen abiotik terbagi menjadi 3, yaitu unsur dan senyawa anorganik, yang kedua bahan organik, dan yang ketiga faktor fisik. Fungsi ekosistem pesisir laut ada 3. Yang pertama, sebagai penyedia sumber daya alam. Yang kedua, sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, misal ruang untuk aktivitas manusia dan air bersih. Fungsi tersebut bergantung pada fungsi penyedia sumber daya alam. Dan yang ketiga, sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan
penyampaian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan yang ingin bertanya kami persilahkan.